Halo Bu, udah dengar suaranya saya? Ya, oke. Nah, nggak terasa Oke. ya, 1 jam udah selesai. Masih ada Oke, pertanyaan ya tadi ya? ya mau dilanjutin pertanyaannya dulu ya, mungkin beberapa. Saya sebentar. Nih, apakah stunting berdampak atau berpengaruh pada aktivitas anak? Oke, langsung ya. Ya, Ya, stunting biasanya itu ya kalau anak yang sudah benar-benar ini terdiagnosa ya, terdiagnosa stunting, itu secara umum itu sangat jauh ya dari anak-anak normal, termasuk kan aktivitas itu kan aktivitas yang dimaksud ini kan aktivitas harian perkembangan anak ya. Aktivitas anak itu kan berkembang sesuai tahapan umurnya. Misal anak umur setahun, menurut SDIDTK pernah dengar? SDT atau KPSP, ada ya KPSP itu kuesioner praskiming perkembangan. Boleh kalau mau ngunduh atau ada panduan SDI-DTK, stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Itu panduan dari Kemenkes loh itu, bukan saya yang ngarang itu. Ya, di situ ada panduan-panduannya. Jadi anak usia sekian sudah bisa apa? Ada rentang waktu pemeriksaan 3 bulan. Selama 3 bulan itu distimulasi, stimulasi, kemudian dicek lagi sudah ada penambahan belum. Nah, anak-anak yang normal sehat itu biasanya sebagian besar itu sesuai dengan itu panduan KPSP, SDIDTK itu sama normal, normal ya. Tapi kalau anak-anak yang stunting, nah itu biasanya lebih lambat sedih ya. Itu baru pertumbuhan fisiknya loh, belum di IQ-nya, cara berpikirnya, kemampuan otaknya itu ya yang fisiknya udah kelihatan kayak gitu, apalagi ini ya kemampuan otaknya ya, jangan sampai juga kan selama pertumbuhan itu pertumbuhan sel-sel otak, syaraf-syarafnya itu tidak berkembang sesuai yang seharusnya. Lah kalau tidak berkembang, gandengannya kan pasti jadi terlambat gitu ya. Jadi apakah berdampak atau mempengaruhi? Iya, mempengaruhi. Cuma memang itu beneran stuntingnya diagnosa dari ahlinya atau hanya sekedar ya itu tadi kacamata orang awam gitu kan ya, perlu dikonsulkan aja. Oh nanti sekiranya kok masih bisa ya tidak terlalu parah bisa diperbaiki, dikejar pertumbuhannya, ya ikhtiar ya. Entah nanti bisa setara dengan anak yang normal atau enggak, ya itu rezeki ya, takdir ya. Takdir kun fayakun, berdoa aja. Makanya untuk yang terlanjur kok wah jadi mungkin minder ya saya kok jadi kayaknya saya masuk kategori stunting, saya masuk kategori ini. Jangan berkecil hati, jangan menyalahkan orang tuanya juga. Wah ibu kumbian rangopeni aku. Enggak ya, mungkin kan orang tua kita punya keterbatasan, ya keterbatasan ilmu, keterbatasan ekonomi lagi tadi itu ya. Nah, kalau bisa kan kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama ikhtiar. Kalau yang punya kelebihan apa finansial, boleh kita apa punya apa namanya tadi berdaya itu loh, berdaya bareng-bareng misalnya mau bikin ide apa di sekolah atau di kampus bikin apa taman gizi atau apa membantu teman-temannya yang dalam tanda kutip ya kekurangan gitu-gitu jadi yang kekurangan juga tidak merasa berkecil hati intinya bersyukur mendapat teman-teman komunitas yang support dia jadi bisa bangkit gitu itu ya lanjut lagi. mungkin itu pertanyaannya saya bacakan. Apakah jika calon ibu mempunyai tinggi badan yang kurang akan mempengaruhi calon anak? Tadi berarti sama kayak yang perta- eh, pertanyaannya temannya Kak Rafsan ya. Tinggi badan itu buat perempuan ya, kalau mau hamil itu secara teori ya, itu minimal 145 cm. Kita berharap kalau di atas 140 kemungkinan lahiran normal bisa lebih besar. Nanti tergantung juga kan proses persalinan itu bisa normal atau harus dengan tindakan. Tindakan itu bisa di vakum atau di sesar. Itu ada indikasi-indikasinya juga. Nah, kalau apa tadi apakah jika calon ibu mempunyai tinggi badan yang kurang akan mengaruhi calon anak?
Ya bisa, tinggi badannya kurang dari berapa senti. Jadi nanti kalau sudah masuk ke tahap kehamilan itu setiap perempuan dan calon suaminya itu harus rajin nganter ya. Ini calon bapak, Mas Rafsan nanti jangan lupa kalau periksa hamil diantar ya. Jadi harus tahu istri saya itu masuk kategori ibu hamil resiko tinggi atau ya masih wajar lah. Nah, ketika sudah tahu apa yang harus saya lakukan, kalau tinggi badannya cukup pas-pasan, terus punya cita-cita mau lahiran normal, ya mimpinya punya bayi besar, jangan besar-besar, secukupnya aja. Bayi lahir itu kan minimal 2,5 kilo. Ya, jadi ada kriteria ya. Ini kan kebetulan kalau profesi bidan itu kan ada administrasi yang tirik-tirik itu ya. Jadi kalau bayi lahir kurang dari 2,5 kilo, kemudian panjang badannya untuk perempuan kurang dari 47 cm dan laki-laki kurang dari 48 cm, itu berpotensial untuk stunting. Nah, jadi nanti kalau eh, yang perempuan-perempuan ini sudah hamil, kemudian yang laki-laki sudah menjadi bapak, itu kan punya tanggung jawab, piye carane supaya anak saya itu sehat, nggak stunting. Ya itu tadi, teorinya matang dulu, itu lebih enak nanti. Terus setelah tahu, kita mau kemana gitu. Itu ya, tinggi badan yang kurang, itu kan tadi kurangnya tak kasih angkanya 145 ya, kalau untuk perempuan yang pengen lahiran normal. Kurang dari 145 ya boleh, nggak apa-apa, cuma mungkin nanti persalinannya cenderungnya ke operasi ya, karena kan bisa dibayangkan kalau ibunya agak pendek, sementara space ruang rahim itu kan jadi semakin kecil ya, semakin kecil, Iya, Bu. terus ya akhirnya kan bayinya ya, menyesuaikan kamarnya ya, itu kalau pengen bayinya besar nggak stunting, ya nggak apa-apa, tapi ibunya mungkin keluhannya jadi agak banyak, tambah sesek, ya kan, kalau yang ibu perempuannya tinggi-tinggi beruntung itu bejo. Nanti kalau hamil biasanya tidak terlalu mesesek gitu ya. Ibaratnya kan space ruang perutnya rahimnya itu lebih Bes- lebih lebih besar gitu ya. Wah, ini kayaknya siap-siap cari yang tinggi nih ya. Ya itu kan ya itu kan dari sononya nggak mungkin kita minta, aku juga maunya lahirnya tinggi, nggak mau pendek gitu. Ya udah itu rezekinya masing-masing ya. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Hmm. Pertanyaan yang selanjutnya, sebentar. Nah, Apakah angka stunting di Indonesia akan berkurang untuk 5 tahun ke depan? Ya, kalau ada eh, kerjasama dari semua pihak, kenapa enggak? 5 tahun itu cukup ya untuk membangun generasi yang enggak cukup. Maksudnya tuh daripada tidak ada, 5 tahun itu masih ada waktu. Misalnya sekarang nih yang nanti Mbak Eli kan masih SMA ya. Nah, kira-kira mungkin 5 tahun lagi mau nikah nggak nih? Nah, itu kan sekarang Lagi lulus pendidikan. diupayakan, itu dengan anemia. Kalau misalnya kurus ya dinaikkan, kalau gemuk atau obes ya olahraganya ditambahi gitu ya, terus makannya diatur. Nah paling kan nanti 5 tahun ke depan berarti siap nih semua perempuan, siap dia sehat, siap untuk hamil. Nah kalau ibunya sehat, itu bibitnya yang buat tempat bayinya itu sehat, kan insya Allah babynya juga sehat. Dengan catatan nanti selama hamil ya diopeni, jangan nggak diopeni ya. Gitu. Kamu bisa ya, optimis ya. Bismillah bisa lah, insya Allah ya. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin sudah cuma tinggal kalimat-kalimat semangat. Oh, iya. Apa semangat itu juga perlu ya. Perlu. Oh, ini kemarin nganu ya, ini pakai bukan IG-nya yang genre ya. Kemarin yang iklannya kan pakai yang genre, jadi ya apalah nanti besok lain waktu mungkin bisa bisa lebih bagus lagi ya untuk persiapannya ya. iya, Cukup Bu. mau apa? Closing statement. Closing statement mungkin sih, Bu. Sebelum closing statement ya pembacaan notulensi aja. Oke. Pembacaan notulensi yang dimana dari pembahasan tadi dari jam 10 hingga jam setengah 12 ya cukup 1,5 jam kayak gitu. Nah, yang dimana tuh seperti yang dibahas pada saya, stunting itu merupakan sebuah permasalahan yang cukup kronis yang diterima oleh anak, yang mana itu
bisa disebabkan oleh kurangnya gizi, lalu kurangnya asupan-asupan protein ataupun vitamin yang diterima oleh anak, baik itu sebelum anak lahir. Cek. Nah, jadi ketika kita mempunyai anak ya, kita harus sebagai orang tua dan sebagai pemuda itu harus benar-benar bisa mengedukasi, benar-benar bisa harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk menjaga generasi besok agar untuk menekan angka stunting tadinya pada tahun 2018 itu mencapai 30,8% dan pada tahun 2021 turun menjadi 24,4%. Dan tadi juga ada pertanyaan, apakah untuk jangka 5 tahun penurunan stunting itu angkanya bisa diturunkan? Pastinya bisa, dikarenakan pada 3 tahun sebelumnya itu angkanya sudah turun hingga 6,2%, yang dimana itu cukup besar untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Dan menurut WHO juga tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung bahwasanya pada seluruh dunia terdapat 178 juta anak di bawah usia 5 tahun diperkirakan mengalami stunting itu pada seluruh dunia, dan di Indonesia mencapai penurunan menjadi 20,4%. Nah, bagaimana sih peran pemuda sebagai katalisator, sebagai agen of change, sebagai pembuat pemikiran yang baru itu untuk terus upayakan, terus mengadvokasikan, terus mengkampanyekan untuk tidak menolak nikah muda, lalu mempersiapkan pernikahan itu sebelum asal nikah kayak gitu kan. Sudah dari pemerintah sudah menyediakan beberapa produk, beberapa program yang bisa diikuti oleh masyarakat, baik itu dari masyarakat biasa yang bersifat marginal ataupun jika mereka yang tidak engah terhadap itu, dari pemudanya langsung bisa turun ke jalan untuk membawa ataupun turut menginformasikan bahaya-bahaya dari stunting ini. Nah, juga sudah dijelaskan mengenai IMT, indeks massa tubuh, yang di situ juga berkaitan dalam dalam stunting itu, mencegah stunting, di mana tadi juga sudah diperlihatkan untuk perhitungannya, sudah dijelaskan bagaimana cara menghitungnya, dan itu juga harus teman-teman semua harus mengetahui lah cara menghitung IMT itu untuk kedepannya lebih siap untuk lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih nyata lagi, kehidupan yang lebih baru lagi, dalam artian kehidupan pada masa pernikahan kayak gitu. Mungkin itu notulensi yang bisa saya sampaikan dari Bu Ali. Dari ibunya ada closing statement atau beberapa tambahan lagi, Bu? Oke, sip ya, udah komplit ya. Bagus ya. Jadi memang intinya itu sharing-sharing kita saat ini itu menggugah ya, membangkitkan kesadaran semua pihak, ya, semua generasi mudanya aja ya. Siapapun yang menonton, bolehlah mari kita sama-sama ikut mecahkan ya, menurunkanlah, meminimalkan masalah-masalah bangsa. Ini udah ngomongnya berat nih ya. Itu memang butuh kerjasama semua elemen bangsa ya. Saya nggak bisa kerja sendiri, bener. Bu Bidan itu kalau ngurusin apa, banyak ibu-ibu hamil yang kek, anemi, resiko tinggi itu pusing, bener ya. Makanya saya senang sekali ya bisa hadir di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jangan bosan, nggak apa-apa nanti kalau suatu waktu butuh untuk materi lain, insya Allah ya nanti bisa dikomunikasikan lagi lebih baik. Intinya itu tadi, saya sangat salut dan apresiasi sekali untuk para generasi muda genre Kota Magelang ya. Selamat
semoga tetap eksis ya, eksis mengkampanyekan pesan-pesan sehat ya, pesan-pesan positif. Insya Allah jadi berkah buat semua ya. Tetap semangat, jangan bosan. Pesannya itu tadi, semua kembali ke masing-masing. Mau move on kemana? Yang jelas jangan stay on terus ya. Move on-nya kita berharap ke yang lebih baik. Jangan lupa kalau kita kan sebagai orang yang beriman tetap tawakal ya, tawakal, minta tolong sama yang ngasih hidup. Semoga kita diberi kemudahan untuk memilih jalan yang benar. Jalan yang benar, istilahnya kan semua itu ada ujiannya ya, ada ujiannya masing-masing. Tawakal, niatkan untuk ya ibadah ya, niatkan semuanya untuk ibadah itu motivasinya lebih bertahan lama daripada hanya sekedar motivasi duniawi ya. Itu kemudian diiringi dengan ilmu. Ilmu itu juga nggak bisa instan. Silakan mau belajar ya langsung dengan ahlinya ya, karena kalau zaman sekarang mungkin gampang ya pakai ujung jari jempol langsung tahu gitu ya. Ya monggo kalau misalnya masih meragukan bisa di cross check, konsul offline dan masing-masing kita di Kota Magelang itu kan termasuk kota yang pelayanan kesehatannya bagus ya, maksudnya terjangkau, mudah, tidak harus menuruni bukit, mendaki gunung, melewati lembah, menyeberang lautan, itu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan, iya benar. Dan setiap kelurahan itu kan ada ini apa namanya pustu ya, puskesmas membantu. Kalau di Kota Magelang ya ada tenaga dokter bidan, terus ahli gizi, itu semua ada laborat, ada boleh kalau mau dimanfaatkan ya. Ini saya jadi promosi. Gak apa-apa, ini pesan-pesan sehat kok. Terus apalagi silakan ini aktif juga, benar tadi ya, aktif itu bisa di komunitas yang positif karena itu support, betul-betul support. Jadi kita merasa tidak sendiri. Kalau merasa sendiri itu koyonya nolongso yo. Wah, padahal yang lebih menderita juga ada. Gitu ya. Support itu penting dan nggak ada yang jual. Itu lebih ke sosial. Sama seperti kita edukasi di sini kan juga lebih ke anu ya, sosial ya, kita sama-sama ikhtiar itu ya, tadi ilmu tawakal, ilmu kemudian ikhtiar. Nah ini kan ikhtiarnya udah ya, ikhtiarnya terus ya, nggak boleh stop. Ikhtiar, tawakal lagi, ya udah muter-muter gitu. Semoga diberi kemudahan, diberi keberuntungan ya. Semoga apa nanti ketika memasuki masa-masa selanjutnya tidak kesulitan, tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti stunting dan lain-lain. Sementara gitu mungkin ya, nanti kepanjangan bukan jadi closing, jadi kuliah lagi. Oke, mungkin cukup saja. Oke Bu, baik, terima kasih atas closing statement dan terima kasih juga atas kebersediaan untuk mengikuti acara live IG Cantin itu, calon pengantin ya. Belum ya, ini belum calon pengantin. Ini masih ngobrolin. Iya, masih belum. Sudah mengarah ke sana. Itu kalau Catin ada protapnya sendiri loh, itu panjang dan lebar, itu 1 jam nggak cukup itu. Ya, harus beberapa sesi kayak gitu kalau misalnya bahas yang kayak gini, cantik dan lain-lain. Mungkin dari Mbak Elia ada beberapa 1-2 kata yang bisa disampaikan? Ya, dari saya sendiri, mungkin lebih semangat lagi, ayo generasi muda pasti bisa memberantas stunting. Kita sama-sama memperbaiki dari kita mungkin masih SMA atau mahasiswa, ya perubahan dari hal yang kecil gitu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement dan beberapa kata-kata dari Mbak Elia dan juga Ibu Ibu Alfi siapa, ya. yuk? Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itu untuk sesi foto bareng. Kita masih belum bisa foto, Bu. Mungkin dari Mbak Elia bisa membantu untuk nge-SS. Oh, Nanti kita kirim bukti gitu. ya. Ayo, kita semua bergaya.
Tapi nggak kelihatan mukanya ketutupan komen. Gimana caranya menutupi komen? Sebentar. Oh, bisa, bisa. Udah Nah, yuk. bisa. 1, 2. Ya. Mau ganti gaya? Yuk, Kayak lagi. genre gimana Oke, gini ya? gimana? Iya. Gimana sih gini? Gini Bu, nanti kanan kanan. Gini kan? Oke. Sip. Kanan, kanan, kanan. Oh, kanan. Tunggu, tunggu. Kanan ya. Gimana? Kanan kanan kanan. Aduh, Kak. Kan nggak bisa nge-screenshot kalau tangannya dipakai. Bisa bisa. Satunya. Assassin. Ya, ayo. Ya, oke. 1, 2. Dah. Udah Ibu, terima kasih ya Bu atas Sama-sama. atas datangnya Ibu dan memberikan materi-materi mengenai stunting dan lain-lain. Mungkin bisa aku tutup untuk acara kali ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, dan untuk teman-teman, ayo kita lebih kuat lagi, lebih bersama menghadapi stunting dan berusaha lagi untuk menekan angka stunting di Indonesia. Untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bersama juga. Terima kasih. Jadi aku cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah. Dadah Bu, terima kasih. Aku langsung pamit ya. Ya. Iya.